Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pada folder nomor 6 kita akan lihat mengenai review semua materi. Kita buka filenya. Nah, pada bagian ini saya akan jelaskan mengenai review materi pembekalan metodologi. Yang pertama berkaitan dengan Permenakers nomor 8 tahun 2014. Ada 3 poin yang penting untuk diketahui Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah definisi dari pelatihan kerja, kemudian definisi dari kompetensi kerja, dan yang ketiga adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Perlu bisa membedakan antara perbedaan dari masing-masing istilah ini. Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai 3 ranah kompetensi. Yang pertama, kompetensi itu berkaitan dengan ranah pengetahuan. Yang kedua, ranah keterampilan. Yang ketiga adalah ranah sikap. Konteks pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada umumnya dilakukan pada pelatihan kerja atau pelatihan di tempat balai latihan kerja atau di LPK. Dalam konteks penerapan di industri, kita bisa berkaitan dengan 5 dimensi kompetensi. Yang pertama, dimensi task skill. Nah, task skill ini adalah kemampuan dari seseorang untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Ya, itu adalah task skill. Kemudian yang kedua, apabila seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan lebih dari satu proses dalam satu tahapan-tahapan tertentu dengan menyelesaikan di beberapa langkah, maka itu adalah masuk dalam kategori dimensi task management skill atau kita singkat TMS. Yang ketiga, tahap berikutnya, setelah dia mampu untuk menyelesaikan satu pekerjaan, kemudian menyelesaikan beberapa langkah pekerjaan, dalam proses menyelesaikan pekerjaan, ketika terjadi satu permasalahan di luar prosedur yang ada, nah, maka kalau dia bisa menyelesaikan, dia sudah dianggap menguasai kemampuan dimensi contingency management skill atau kita sebut dengan penyelesaian masalah. Kemudian dimensi berikutnya disebut dengan job role environment skill. Ini berkaitan dengan tanggung jawab pada pekerjaannya, tanggung jawab pada lingkungannya, bekerja sesuai dengan standar, bekerja secara disiplin. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari tanggung jawab dia terhadap satu pekerjaannya, dan dia bisa menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan deadline yang dilakukan, sesuai dengan peraturan yang dilakukan, maka itu bagian dari dimensi job role environment. Selanjutnya yang terakhir, dimensi kompetensi transfer skill atau TRS. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru, terhadap sistem yang baru, terhadap mesin baru, atau teknologi baru. Nah, inilah kompetensi atau definisi kompetensi mulai dari ranah pengetahuan, keterampilan, sikap dalam konteks pelatihan, sampai dengan penerapannya di industri berkaitan dengan dimensi task skill, task management skill, contingency management skill, job role environment skill, dan transfer skill. Selanjutnya, pada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2016 mengenai Sislatkernas dalam rangka strategi peningkatan sumber daya manusia, maka bagian ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Yang pertama, kebutuhan industri atau pengguna itu merupakan pendorong dari adanya standar kompetensi kerja. Atau kalau kita balik, keberadaan standar kompetensi kerja itu atas dasar dari kebutuhan industri atau kebutuhan pengguna. Selanjutnya, standar kompetensi kerja ini ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya, berdasarkan usulan dari sektor, tentu melalui proses-proses prakonvensi dan
konvensi sampai terakhir adanya penetapan untuk standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja ini yang diakui pada saat ini di Indonesia ada 3. Yang pertama ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Kemudian yang kedua ada Standar Kompetensi Kerja Internasional atau SKKI. Dan yang ketiga adalah Standar Kompetensi Kerja Khusus yang dibuat atau digunakan oleh lembaga tertentu atau oleh industri perusahaan tertentu. SKKNI ini merupakan unit per unit yang berdiri secara bebas ya, dikemas dalam satu penetapan, dan apabila unit-unit itu ditentukan dalam satu paket-paket pengemasan yang terdiri dari beberapa unit, maka pengemasannya itu salah satunya dengan menggunakan peraturan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Ya, di samping memang ada pengemasan standar kompetensi itu dikemas secara okupasi dan dikemas secara klaster. Selanjutnya standar kompetensi ini digunakan oleh lembaga pelatihan kerja atau lembaga diklat dalam rangka kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Dan standar kompetensi kerja ini digunakan oleh lembaga sertifikasi dalam rangka kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Nah, inilah bagan mengenai strategi peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan lihat SKKNI untuk bidang SPFUR dengan penetapan melalui Kepmenaker RI nomor 340 tahun 2017. Ini tentu SKKNI yang digunakan oleh Bank Indonesia, juga oleh Bapak dan Ibu, baik pada konteks pelatihan ataupun implementasi di lapangan. Menunjukkan pada dokumen Kepmenaker nomor 340 ini, ada bagian yang menjelaskan kategori, golongan pokok, bidang industri, sama area pekerjaan. Nah, pada bagian ini K pada kode unit kompetensi ini menunjukkan aktivitas keuangan dan asuransi ya. Jadi klasifikasinya kategori, kodenya K. Nah, begitupun secara berurutan ke bagian yang bawah ya, ini sudah diberikan penjelasannya. Di mana ada 7 area pekerjaan di bidang SPFUR ini. Saya yakin salah satu dari Bapak dan Ibu berada pada bidang ini. Yang penting dari sini adalah perlu Bapak dan Ibu pahami bagaimana kode unit kompetensi itu ditulis ya. Kemudian arti dari masing kode-kode ini. Kalau kita lihat lebih jauh mengenai standar kompetensi atau dalam hal ini format dari SKKNI, maka kurang lebih akan membentuk seperti ini ya. Dimana dalam SKKNI itu terdiri dari 7 komponen. 1 kode unit, 2 judul unit, 3 deskripsi unit, 4 elemen kompetensi, 5 kriteria unjuk kerja, 6 batasan variabel, 7 panduan penilaian. Nah, yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu bahwa yang dimaksud dengan elemen kompetensi itu kata kuncinya adalah langkah kerja atau SOP. Dan yang dimaksud dengan kriteria unjuk kerja itu adalah instruksi kerja. Nah, ini salah satu poin penting pada format standar kompetensi. Pada unit mengorganisasikan asesmen, output dari Bapak dan Ibu adalah mengorganisasikan asesmen ya, berupa bentuk form. Di sini perlu dipahami bagaimana cara mengisi bagian-bagian ini, termasuk jenis asesmen, ada formatif, ada sumatif, seperti dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian pada saat mencentang ini jangan sampai terjadi kesalahan. Kalau misalnya jenis buktinya langsung, maka metodenya apa yang harus ditentukan, kemudian instrumennya apa, dan peralatan dan bahan dilengkapi seperti ini. Untuk bagian akhir berkaitan dengan pelatihan tatap muka, yang pertama Bapak dan Ibu harus pahami mengenai 4 langkah mengajar, di mana ada 4 langkah mengajar yang standar ya, yang telah menjadi referensi kita dari Herbatian ya. Yang pertama ada langkah pendahuluan,
yang kedua ada penyajian, yang ketiga ada aplikasi, dan yang keempat ada evaluasi. Nah, yang penting jangan sampai tertukar adalah langkah aplikasi dan evaluasi, dimana setelah menyelesaikan kesimpulan di langkah aplikasi itu adalah dalam konteks teori menanyakan sejauh mana pemahaman kepada peserta mengenai apa yang telah disampaikan pada penyajian materi. Nanti dalam pertanyaan itu jika pertanyaannya benar maka harus diberikan apresiasi dan diberikan penguatan ya. Kemudian apabila salah tentu tetap harus diberikan apresiasi terhadap jawaban peserta dan dari kesalahan itu harus diberikan koreksi. Dalam penyajian materi tentu ada beberapa karakter peserta di mana ada yang memang dibutuhkan beberapa treatment ya, bisa melalui coaching, mentoring atau konseling ya. Coaching ini biasanya dilakukan pada saat dilakukan per grup ya, dikumpulkan pesertanya kemudian diberikan materi secara per grup, bisa 2 orang atau 3 orang, lalu diberikan pemahaman pendalaman mengenai materi. Nah, kemudian mentoring ini pada umumnya memang dilakukan di tempat kerja ya, dilakukan oleh seorang yang incas pada satu pekerjaan tertentu, kemudian ada peserta yang ikut dalam line atau dalam proses pekerjaan itu dan dilakukan mentor. Kemudian konseling ini lebih berkaitan dengan permasalahan-permasalahan peserta yang bersifat personal, misalnya ada peserta yang banyak berdiam diri, menjauhkan diri, kemudian jarang bersosialisasi dengan temannya, terlihat muram. Nah, ini dilakukan dengan proses konseling. Biasanya dilakukan di tempat yang lebih khusus ya, di ruangan tertentu dan dilakukan pendekatan secara konsultasi. Pada proses tatap muka pun perlu diperhatikan ada komunikasi ya, di mana secara konseptual komunikasi itu dibagi menjadi 2, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di sini harus perlu dibedakan perbedaan dari kedua komunikasi ini, di mana verbal itu bisa tulisan dan bisa lisan. Tulisannya jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Nah, sedangkan pada komunikasi nonverbal biasanya perlu ditafsirkan kembali karena ada makna yang tersirat dari apa yang disampaikan dari komunikasi tersebut. Nah, pada umumnya disampaikan dalam bentuk gambar, simbol, warna, emosi, mimik, atau isyarat. Selanjutnya, komunikasi melibatkan peserta dalam pelatihan tatap muka. Ini ada 5 hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, bertanya kepada peserta, memberikan kesempatan peserta bertanya, melibatkan dalam diskusi, melakukan apersepsi, melibatkan emosi peserta secara psikologi. Nah, ini adalah 5 hal yang berkaitan dengan bagaimana supaya peserta terlibat dalam proses pembelajaran. Saya kira itu untuk penjelasan mengenai review materi ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan soal teori pada proses atau pada tahap berikutnya.